Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membahas sekitar 32 saham pilihan yang saya ambil dari eh, bahasan saham sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, beberapa saham sebelumnya saya ambil lagi untuk saya bahas ulang seperti itu, mana yang memberikan peluang pergerakan dan juga mungkin mana yang istirahat dulu, saya mungkin belum akan bahas. Jadi kalau beberapa saham tidak saya bahas, bukan berarti saya keluarkan dari watchlist, tapi bisa jadi saham itu memang pergerakannya sedang kurang menarik ya. Walaupun dia belum saya keluarkan dari watchlist, tapi mungkin dia masih dalam konsolidasi seperti itu. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi bahasan 32 saham, saya sampaikan intro dulu untuk teman-teman semuanya. Baik, sebagai standar prosedur, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade Investment, tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Di Telegram sekarang banyak sekali fenomena seperti itu ya. Jadi jangan percaya kalau ada grup yang menarik Anda masuk ke dalam grup tersebut dan menawarkan titip dana trading 2 juta jadi 8 juta. Sungguh tidak masuk akal seperti itu. Kalau 2 juta jadi 2 juta 100 ya masih masuk akal. Kalau 2 juta jadi 8 juta itu bagaimana ceritanya kan seperti itu. Oke teman-teman, terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman mesti berhati-hati di channel YouTube saya. Kadang ada yang nongol dengan nama yang mirip saya, MS Trade. Tapi sebenarnya itu palsu ya teman-teman. Yang asli yang ada highlightnya. Baik teman-teman, 32 saham. Saya akan mulai dulu dari IHSG-nya ya teman-teman. IHSG saat ini closingnya di 6.203,431. Jadi turunnya itu kalau kita lihat sekarang ini turunnya dia hanya 1,9% atau 0,03. Jadi walaupun hari ini naiknya dia bisa melebihi garis yang saya bikin. Jadi garis yang saya bikin ini teman-teman, high-nya sempat di 6.261. Which is ini bagus sekali ya. Jadi pergerakan IHSG day to day-nya dia higher and higher. Seperti itu bagus sekali. Kita ikut senang, saya ikut senang bahwa di bulan Agustus ini pergerakannya kok menarik seperti ini. Apakah ini tanda-tanda bull season-nya akan datang lebih awal seperti itu? Kalau tahun lalu kan sekitaran bulan Oktober ya teman-teman, saya masih jalan-jalan di bulan Oktober itu, tiba-tiba beberapa saham lari kenceng dan ya saya agak ketinggalan tapi terus segera memposisikan diri seperti itu. Nah, kalau sekarang ini apakah bull season-nya datang lebih awal? Kita akan ikutin saja pergerakannya IHSG dan saham-sahamnya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini ya saya udah siapkan untuk saham-sahamnya ya teman-teman. Namun demikian kita tengok dulu saham yang hari ini kita saya masukkan list ya, yaitu ada BBKP yang ARB teman-teman ya, nanti saya jelaskan. Agro ya turun-turun sedikit tapi sebenarnya naik turun ya. Terus kemudian yang masih lari ini ada BBYP, BABP, Baca. Terus kemudian kalau sampai bawah ada Arto kemarin saya bahas ya. Terus kemudian di bawah ada ITMG sedikit, PTBA. Oke, sampai ke bawah sih secara umum ya mix seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman hari ini adalah hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat nih kalau sebagian orang bilang adalah hari TP sedunia seperti itu. Hari take profit sedunia, tapi sebenarnya ya menurut saya enggak juga. Hari Jumat ya pasti juga ada saham yang naik ya. Hari Senin juga ada yang naik turun seperti itu ya. Jadi bukan jaminan kalau Jumat itu mesti turun. Cuman biasanya orang akan males positioning ketika hari Jumat. Ya mungkin karena ada Sabtu, ada Minggu, yang mungkin ada news yang bisa keluar di saat tersebut. Sedang paling nggak enak kan kalau misalkan lagi pegang barang tiba-tiba ada news dan sahamnya turun seperti itu kan. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas adalah BRIS. Nah BRIS kemarin
bagus ya, kemarin bagus sekali. Sebenarnya hari ini juga masih bagus teman-teman. Ya, tapi mungkin apakah karena hari Jumat itu orang males untuk positioning ya. Jadi Breeze sebenarnya hari ini bisa naik lebih tinggi ke 2765. Namun demikian karena ya mungkin masih banyak yang take profit juga mengamankan cuannya yang dia ambil dari retracement atau pullback kemarin ya, sehingga closingnya ya boleh dibilang sama dengan yang hari kemarin. Jadi turunnya hanya 10%. Walaupun tadi sempat nyelup sedikit sampai 2630. Jadi untuk supportnya masih ada di retracement 23 teman-teman. Itu di 2600-an ya. Resistannya boleh digunakan resistan candle saat ini teman-teman. Resistan candle saat ini adalah di sini di 2760. Ya, saya garis ini. 2760, terus kemudian resistan berikutnya ada di 2870. Seperti itu adalah untuk Breeze. Oke, kemudian agro bagus, dan di video saya sebelumnya kemarin saya sampaikan bahwa agro saya ada nambah ketika dia nyelup. Ketika dia turun saya ada positioning nambah. Tetapi di video kemarin juga saya sampaikan bahwa agro ini saya take profit dulu untuk barang yang saya ambil di turunan ini. Kenapa? Karena volatilitas kemarin tinggi. Jadi ketika, biasanya begini teman-teman, ketika volatilitas itu dari low ke high-nya, jadi ketika volatilitas itu dari low ke high-nya itu sekitar 50% dari perjalanan low to high daily-nya atau intraday-nya, maka biasanya saya akan keluar. Jadi misalkan 1000 ya, saya gambar contoh misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah bawahnya ya, ini atasnya, dan saham bergerak dari low-nya ini ke sini, terus kemudian dia turunnya separuh. Nah, ini biasanya saya sudah exit barang yang misalkan saya ambil di sini. Jadi volatilitasnya udah separuh, seperti ini saya akan mengamankan barang saya yang saya beli di sini. Kenapa nggak di sini, Pak? Ya karena saya kan nggak tahu dia mau turning atau nggak, kecuali saya benar-benar memantau pergerakannya tick per tick ya, teman-teman. Kalau saya bisa memantau tick per tick, saya akan lepas mungkin di sini. Tapi jarang sekali saya lepas di puncak, teman-teman. Biasanya kalau dia masih di 25% dari atas seperti ini, saya masih pegang. Tapi kalau sudah mulai di sini, saya takut kalau dia lower dari tempat yang saya ambil. Jadinya saya take profit dulu. Jadi guru saya dulu kalau bilang, apabila volatilitas melebihi 50% ring intraday, maka keluarlah dulu. Urusan masuk lagi itu adalah gampang. Ya, seperti itu. Jadi untuk agro, hari ini lower dari high-nya kemarin, sehingga untuk supportnya, teman-teman boleh menggunakan Fibo saja ya, yang paling gampang, yaitu di 50 retracement itu di 2400, kemudian ada di 2000, sekitar 2300, 2250. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Bevin. Bevin ini rupanya naik kelas teman-teman ya. Jadi kemarin kan saya sempat sampaikan bahwa kemarin bahwa Bevin ini secara chart dia bagus sekali. Jadi ketika naik dia turun, terkoreksinya 50 retracement. Perhatikan yang ini 50 ya, ini adalah Fibo yang kiri ini. Ini kalau kita tarik ke sini itu dia pas ada di 50 retracement ya. Terus dari 50 itu ya, dia tren turun ke bawah. Jadi ini saya ambil, ini nggak perlu saya. Jadi dia dalam dia tren turun ya, tren turunnya ini teman-teman. Dalam tren turun ini dia sudah naik ke atas, membentuk menembus resistan-resistannya di sini ya. Yang ini dalam tren turun ini dia mulai menembusi resistan demi resistan di 23, 38, 50, 61, 78 ya, bukan 76 itu. Terus ada di 100. Nah, setelah dia ketemu 100, teman-teman, kemarin terkonsolidasi hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Sebelumnya dia terkonsolidasinya sekitar 5 hari. Jadi kemarin hanya 2 hari saja
Dan dia nggak peduli hari Jumat atau apa, hari ini juga katanya kalau orang-orang bilang hari ini adalah hari take profit nasional, namun justru dilibasnya sehingga tembus target 161. Jadi target 161 di 1156 untuk Bevin berhasil ditembusnya. Sehingga untuk support, teman-teman perhatikan supportnya ada di 1160. Terus kemudian untuk resistannya kita bisa gunakan targetnya. Berikutnya ada di 1383. Apakah untuk ke sana langsung, Pak? Bisa langsung, bisa harus melalui satu konsolidasi dulu. Kalau kita lihat dalam pergerakan Bevin ini ada konsolidasinya. Nah, mungkin apakah untuk hari Senin langsung digeber atau enggak? Kita ikutin saja hari Senin seperti apa marketnya, janganlah kita membuat asumsi bahwa dia mau naik terus. Kalau teman-teman membuat asumsi dia mau naik terus, maka walaupun teman-teman melihat secara chart dia mungkin akan timbul reversal seperti itu. Tapi karena mindset teman-teman udah dipenuhi bahwa ini barang naik terus, maka teman-teman akan lupa take profit. Yang benar adalah teman-teman itu trade what you see. What you see dari chartnya seperti apa. Kalau dari chartnya misalkan nanti teman-teman ketemu doji, teman-teman mesti harus mencari besoknya dikonfirmasi seperti apa dojinya itu. Kalau dojinya dikonfirmasi higher Marubozu, ya berarti dia lanjut. Tapi kalau misalkan dojinya ternyata besoknya adalah Black Marubozu, seperti itu ya mungkin dia akan terkoreksi dulu karena terbentuk yang namanya swing high. Seperti itu ya teman-teman untuk Bevin, bagus sekali. As predicted, bukan as predicted ya, saya tidak memprediksi. As guideline itu with Fibonacci-nya. Sebagaimana yang sudah digariskan di Fibonacci-nya. Jadi di Fibonacci sini di 1016-an dia terkoreksi, dia konsolidasi sebentar dan the next targetnya ada di 1160. Dia nyampe di situ. Terus teman-teman berikutnya adalah multipolar. Ya, multipolar teman-teman. Jadi begini, Pak, kok masih bahas multipolar? Bukannya kemarin turun. Betul, multipolar kemarin turun. Tetapi kan sebenarnya saham itu, ya sepanjang dia memang masih ada perlawanan antara buyer seller saling bertarung seperti itu, kita hanya melihat siapa yang mendominasi pergerakan pada saham tersebut. Ketika kita melihat dominasinya adalah buyer, maka saham itu akan berlari kencang. Pak, bagaimana saya tahu dominasinya buyer? Ya, teman-teman bisa lihat dari candlenya, low-nya ada di bawah, lowest-nya ada di bawah, high-nya, close-nya, sebagai close-nya ada di atas. Seperti ini, dan salah satu cirinya juga adalah day-to-day candle-nya atau pergerakan candle hariannya adalah membentuk higher low. Jadi titik low-nya dia selalu lebih tinggi dari hari kemarin. Itu adalah salah satu cirinya ya teman-teman, cirinya. Jadi kalau boleh saya coretkan, itu seperti ini cirinya ya. Jadi saya salah ambil, sebentar. Cirinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah titik rendahnya yang lebih tinggi sampai akhirnya dia break. Jadi di sini mudah saja sebenarnya di 61 retracement ini adalah satu titik yang kalau misalkan saya tarik, saya ambil, saya geser. Bentar, saya geser ke sini. Ya, saya geser ke situ, terjadi breakout dari ascending triangle. Jadi ascending triangle adalah ini ya. Ini adalah ascending triangle-nya. Ini sebenarnya sudah merupakan satu ciri bahwa saham ini akan naik. Jadi dalam tren dia naik, ini tren naiknya dari sini ke sini, dia terkoreksinya kemarin ekstrim. Ekstrimnya sampai 78. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saham-saham yang sudah terkoreksi sampai lebih dari 50, 60, maka teman-teman perhatikan saja price action-nya. Price action adalah apakah di sekitarnya ada
demand seperti ini, oh ada demand. Nah, demand inilah yang dimungkinkan akan menahan laju penurunan dari multipolar ini. Nah, seperti ini ditahan oleh demand, sehingga ini terbentuk satu demand. Trader akan melihat, oh di sini banyak yang beli kok dulu. Jadi kemungkinan di sini sudah murah, maka mereka positioning di situ. Ketika harga dibeli terus dan dibeli, akhirnya saham tersebut berhasil lari. Dan untuk multipolar ini berhasil menembus area, maksud saya berhasil masuk ke area yang saya bikin ini. Ini adalah 50 retracement. Bagus ya teman-teman, jadi dalam dia trend naik, terkoreksinya hampir ke 100, tetapi bisa kembali lagi ke separuh trennya lagi. Jadi karena ini mirip sekali, ini mepet sekali dengan resistannya, saya anggap dia sudah sampai ya. Sehingga supportnya ada di 625. Resistan berikutnya teman-teman perhatikan itu ada di 38 retracement atau di 670 dan berikutnya ada di 725. Itu adalah untuk multipolar. Oke teman-teman, berikutnya adalah LPPF ya. LPPF di lingkaran kuning ini artinya adalah satu demand area yang sangat lebar, sekaligus sebagai konsolidasi area dan juga sebagai spekulatif buy area. Jadi dalam tren turun dari LPPF ini, dia sudah sampai dasar dan dia mencoba menembus resistan 23 retracement yang saya beri garis ini. Kalau besok berhasil di atas 1960, 1970, berarti dia berhasil menembus resistan itu ya teman-teman. Penting sekali untuk LPPF ini harus keluar dulu dari area ini, area atau resistan ini ya teman-teman, harus bisa keluar dari resistan ini, yaitu di 1970 ya. Jadi bagi yang positioning di sini masih harus sabar karena memang ini adalah area demand, area konsolidasi, area spekulatif buy. Kalau saya belum tertarik kalau dia belum break beberapa tick dari atas area ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah berhasil positioning di bawah, itu oke. Cuman kan mesti teman-teman berapa hari itu harus bersabar ya. Kalau seperti ini, memang kalau teman-teman tuh bisa positioning di bawah, pasti sudah untung. Tetapi kita lihat coba berapa hari teman-teman harus menahan barang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari minimal atau sekitar 2 minggu ya. 2 minggu hari bursa. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Matahari Putra Prima. Jadi dalam tren naiknya Matahari Putra Prima sudah terkoreksi sampai satu area ini, yaitu di kisaran 38 retracement. Dan kemarin sempat berusaha untuk kembali ke 23 retracement. Namun demikian saat ini konsolidasi di area situ. Jadi saya menganggap masih menjadikan 23,6 ini sebagai resistannya di 1032. Untuk supportnya dia mengambil support kecil yang mana ini adalah historic price-nya di sini itu di kisaran 950. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjut dengan multipolar teknologi. Ini untuk multipolar teknologi, teman-teman saya ambil dari tren ini aja ya. Tren ini dari sini dia naik ke atas, terkoreksi sampai 23, 38, 50, 61. Jadi saat ini dia terkoreksi di 61 retracement sebagai supportnya 925. Teman-teman perhatikan hari Senin besok apabila mantul dari 61, maka target kenaikannya minimal ada di 4350. 4350 atau di retracement 38,2. Namun sekali lagi wajib diperhatikan ya teman-teman, karena kalau misalkan jebol, dia akan mungkin mengambil area ini untuk supportnya ya. Bahkan bisa sampai ke 100. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Fibo yang kiri teman-teman, maka area sini nih, area dari sini nih adalah baru 38, 50, 61. Jadi sampai area sini pun ini adalah baru sampai 61 retracement dari tren naik yang kiri ini. Saya bikin 2 tren ya.
Kalau yang ini tadi adalah tren singkat, yang mana hanya dari ini kiri ini, ya, hanya dari tren pendek ini. Kalau yang kanan adalah tren panjangnya, seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya Bank Bukopin, Bank KKB Bukopin. Setelah 2 hari naik kenceng dan hari ini dia ditutup ARB teman-teman ya. Ditutup auto reject bawah. Di video sebelumnya saya udah sampaikan memang ada kemungkinan dari BBKP ini akan ada perlawanan. Kenapa? Karena dia dalam historic price-nya dia sempat tinggi. Seperti itu. Namun demikian kita akan coba tarik dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya ya hampir dekat dengan area kotak yang saya bikin ini teman-teman. Area kotak ini adalah area supply, ini juga area supply, tapi area yang di bawah ini saya pikir tidak terlalu tidak membebani pergerakan naik dari Bukopin. Yang mungkin membebani menurut saya adalah di area sini. Jadi kemungkinan di area sini masih ada yang belum average dan dia sementara akan keluar dulu. Karena harganya ini teman-teman, harganya sudah sampai di area kotak ini. Jadi ini kemungkinan kalau orang-orang yang money manajemennya nggak bagus, yaitu orang-orang yang masuk bulan Desember ya, Januari sampai sekitaran tanggal 26 Januari. Jadi yang masuk di area-area sini nih teman-teman. Ini ya mulai dari Desember sampai 26 Januari. Kalau yang dia tidak melakukan average down, tidak melakukan money management yang bagus, atau telat cut loss, atau tidak average down, jadi dia ketika harganya sudah menyentuh areanya dia di sini, maka insting pertama dia adalah exit. Dan itu biasanya akan membuat pergerakan saham-saham yang memiliki historic price seperti BBKB ini, maka akan cukup berat karena ada perlawanan orang yang mau keluar. Namun demikian, kalau misalkan buyer-buyernya dominasinya lebih kuat daripada seller, maka penurunan seperti ini bisa dilawannya, seperti itu. Kita mesti lihat dari Senin, teman-teman ya. Untuk BBKP saya masih menarik, saya masih tertarik dengan pergerakan saham seperti ini dan masih ada juga ya, teman-teman. Memang di dalam pergerakan juga perlu ya namanya konsolidasi. Kalau kita lihat dari 440 juga belum ada konsolidasi, teman-teman, apalagi di sini ada gap ya. Nah, pertanyaan tentang gap. Apakah gap mesti ditutup? Menurut referensi yang saya baca, bisa jadi ditutup, bisa jadi enggak. Terutama kalau misalkan gap itu terjadi benar-benar di awal tren. Di awal tren ya, di awal tren. Kalau gapnya BBKP ini bukan di awal tren. Di sini ini bukan di awal tren. Di awal tren misalkan di sini, seperti itu, misalkan harganya turun dalam banget dan konsolidasi cukup lama di dasar dan tiba-tiba naik kencang sekali, terbentuk gap up, bisa jadi karena harganya susah untuk ketemu lagi di awal trennya karena naiknya sangat tinggi, bisa jadi itu menjadi satu gap yang tidak akan tertutup. Oke, untuk BBTN tadi udah saya bahas belum? Untuk supportnya ya gunakan aja di 564 ya teman-teman, supportnya 564. Terus ada gap juga di kisaran 525 dan 540. Kita lihat dari Senin apakah masih ARB. Kita juga bisa menariknya dengan Fibonacci di manakah kira-kira wajarnya dia terkoreksi. Nah, sekarang berarti saya harus menggesernya ke kiri. Saya geser dulu di manakah kemungkinan dia akan terkoreksi ya dalam tren naik ini. Jadi koreksi sekarang itu dia baru berada di 23, teman-teman. 23 retracement di 595. Terus kemudian 38-nya ada di 560. Dan 50%-nya ada di 530-an. Memang itu di area gap-nya ya. Itu untuk support-supportnya dari BBKP. Baik teman-teman, berikutnya adalah Bank MNC Internasional. Seperti ini
Ini juga bukan barang baru, sudah sering sekali saya bahas. Teman-teman masih ingat dari berapa ya? BABP 3 dari 110 ya teman-teman ya, 110 udah 6 kali naik ya, 6 kali lipat naik, 110-an. Di channel saya cukup lama ya saya bahas. Oke, dia dalam trennya ini dia masih melanjutkan tren naiknya ya teman-teman. Jadi ini saya tarik ya dari swing high sini ke swing low, ketemu targetnya hari ini. Jadi di sini ini adalah target dari swing high ini ke swing low ini. Terus dia kan menembus high-nya itu kemarin ya, di sini ini kan ketembus ya. Terus dia naik, nggak ada konsolidasi, sedikit saja konsolidasinya, nggak pakai ngegas kenceng seperti itu. Kalau yang di awal-awal sini dia bagus, ada konsolidasi. Kalau yang di sini benar-benar sedikit sekali dan langsung tembus ke target di 568. Saya nggak tahu berita apa yang mendorong pergerakan dari BAPP ini, tapi dari dulu saya selalu memantaunya secara teknikal. Untuk support ada di 564. Nah, resistannya sekarang ada di mana? Sekarang tinggal kita geser seperti ini. Resistan dia jelas ada di candle high-nya hari ini di 630. 630 teman-teman di sini. Kemudian ada juga di 750. Baik, teman-teman, berikutnya BBYB. BBYB juga saya bahas berulang-ulang nih seperti ini. Jadi BBYB dalam tren turun ini dari swing high-nya turun, naik sebentar, retest lagi di 23, lanjut tembus 100, capai target kemarin teman-teman, dan hari ini ngegas lagi, hampir mencapai targetnya di 2050. Ini kencang sekali kenaikannya ya, ini kencang sekali kenaikannya, namun demikian hari ini shooting star-nya juga terasa sekali. Shooting star-nya terasa sekali hari ini. Oke, kita akan lihat nih. Ini closing-nya adalah di 1600. 1600 kita akan lihat BBYB ya. BBYB maksud saya ya. BBYB 1600. Nah, sekarang average-nya adalah di 1680. 1680 berarti average-nya di 1680 itu di sini. Oke, 1680 saya cari dulu, 680 ya di kisaran ini, teman-teman. Ini average-nya ada di situ. Jadi memang ini barang udah kenceng sekali dan hari ini Jumat juga mungkin orang-orang kepikiran untuk megang barang. Jadi sementara keluar dulu seperti itu. Kalau saya sendiri berprinsip sebenarnya karena adanya trader yang menggunakan margin, maka biasanya setiap 3 hari, 2 hari kenaikan yang mentok, itu biasanya akan ada take profit. Dengan catatan saham tersebut bisa di margin dibeli pakai remain trading limit atau margin. Tapi kalau saham-saham yang nggak bisa di margin, biasanya kan belinya harus pakai cash. Jadi untuk BBYB, untuk supportnya ya gunakan aja yang ada di bawah, yaitu di 1500 di candle historic candle kemarin. 1500 support. Kemudian berikutnya ada di 1400, berikutnya di 1200. Pak, coba kalau ditarik Fibonacci-nya, kita coba tarik Fibonacci-nya, kira-kira koreksi dia ke berapa? Tapi kayaknya mungkin agak-agak nggak valid ya teman-teman, karena ya dia jarumnya terlalu panjang. Nggak apa-apa sih. Nah, koreksi hari ini itu baru di kisaran 23. Ya, 23 di sini yaitu di 1570, 38-nya itu ada di 1370 dan 1200-nya baru separuh trennya. Oke, saya akan pantau. Misalkan besok dia terkoreksi, saya akan mulai pantau di sini dan di sini. Karena 50% itu minimal orang akan ngantri secara umum itu di situ. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Arto. Nah, Arto di saham kemarin, di bahasan kemarin, saya bahas adalah Arto dengan kemungkinan koreksinya, yaitu di 38, 50, 61, ya. 61 saya beri garis karena ada historic price resistan di sini. Namun demikian hari ini untuk Arto tidak seperti yang saya skenariokan kemarin, karena closing di bawah 38. Ternyata hari ini kembali lagi naik di atas 38. Jadi kalau seperti itu,
target ini sementara kita batalin dulu teman-teman. Jadi kita gunakan 1660 16.600 maksud saya 16.600 sebagai support. Resistan berikutnya ada di 1760. Baik teman-teman, berikutnya AGRS. AGRS wajar kalau terkoreksi, sudah cukup lumayan juga naiknya. Oke. Dan juga kemarin-kemarin kan saham blue chip banking juga naik, jadi wajar kalau dia terkoreksi. Nah, sekarang saya akan pasang Fibo yang di sini. Fibo di sini saya pasang. Jadi dalam tren naik ini teman-teman, dia terkoreksi hari ini, per hari ini tuh di 23 retracement di sini. Padahal masih ada 50. Jadi 23 retracementnya adalah di 320. 50 retracementnya ada di 300. Perhatikan itu aja karena memang satu saham yang naik itu biasanya perlu konsolidasi. Apalagi hari Jumat, orang banyak juga untuk yang malas untuk pegang barang. Baik teman-teman, berikutnya adalah baca Bank Capital Indonesia ya. Saya coba analisa teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini barang tradingan ya teman-teman, tapi kayaknya ini dia masih boleh dibilang masih menjadikan 23 retracement ini sebagai supportnya. Dia belum beranjak naik, walaupun 3 hari yang lalu dia udah retest di 38. Resistan masih di 590, untuk supportnya masih di 510. 510 teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMPC. IMPC itu adalah INPC, Bank Arta Graha Internasional. Jadi dalam tren turun ini, dia sudah naik ke 2338 sampai 100, hampir 100. Dan dia terkoreksi lagi ke 78. Ini adalah tren turun yang kita cari untuk mencari resistannya. Kalau teman-teman mau sementara mengesampingkan ini ya, lalu kita coba tarik Fibo-nya untuk mencari koreksinya, boleh. Ntar keliru, tarikan di Fibo itu beda-beda untuk LT ya teman-teman, seperti ini. Nah, koreksinya hari ini itu belum di sini nih. Dia belum nyampe ke 23. Jadi koreksi ini masih sangat wajar. 23-nya di sini. Belum lagi nanti 38-nya di sini. Belum lagi separuhnya ada di 50 di bawah ini. Jadi 50%-nya di 200. 38-nya ada di 214 dan support terdekatnya dia ada di 230. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank INB Indonesia. Ini juga model-model bank digital ini, mini bank mini ini sama semuanya ya teman-teman ya. Jadi kayaknya kalau teman-teman sudah megang 1-2 bank digital itu nggak usah megang yang lain karena bentuknya itu seperti proxy, sama ya. Seperti itu. Bentuknya seperti mirror. Jadi untuk BKSW hari ini tembus high-nya hampir nyampe targetnya di 440, namun demikian koreksi ya. Koreksinya ya hampir kembali lagi ke supportnya. Sehingga masih digunakan saja untuk supportnya di 325, resistannya ada di 390, high candle-nya hari ini. Dan targetnya ada di 440. Oke teman-teman, berikutnya adalah BGTG, Bank Ganesha. Ini adalah termasuk bank yang udah berhasil tembus high-nya. Terus kemudian pullback sebentar, istilahnya ngisi tenaga seperti itu, dan terkoreksinya kemarin itu hanya sampai 23 lebih sedikit. Mantul lebih tinggi. Mantul lebih tinggi kalau kita lihat. Oke, kalau misalkan kita bikin trennya, itu sebenarnya hari ini, 3 harian ini, dia itu kisarannya ada di area antara 100%-nya dan 161. Udah nyampe target di 161. Ingat teman-teman ya, hanya dari target ini saja. Baik,
Teman-teman, berikutnya adalah Bank Penin Bank. Oke, seperti ini dia udah 2 hari ini terkoreksi. Kita akan coba tarik Fibonya teman-teman ya, dari low-nya. Jadi koreksi hari ini udah nyampe ke 38 retracement, tutupnya di bawahnya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, maka targetnya dia adalah di 61 penurunannya. Atau kisarannya itu adalah di 783. 783. Candle turun 2 hari ini sangat percaya diri, teman-teman ya. Memang volatilitas cukup tinggi, jadi teman-teman juga mesti harus mengamankan order dengan trailing stop baik manual maupun otomatis. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank China Construction, MCOR. Oke, seperti ini, dia masih bergerak dalam range yang saya bikin, yaitu untuk supportnya dia ada di 150-an, resistannya ada di kisaran 160, 162. Di area situ. Dia masih konsolidasi 3 hari ini ya, teman-teman. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk Bank Danamon, teman-teman. Hari ini Bank Danamon kemarin setelah dia naik berhasil menembus resistan 23 retracement. Hari ini sebenarnya sempat turun namun demikian closingnya ada perlawanan sehingga kembali lagi mendekati closingnya kemarin, teman-teman ya. Jadi bukan mendekati, harganya sama dengan yang kemarin. Jadi boleh dibilang ini masih sama, masih bertahan di support ya. Ini support karena sebelumnya ada support di situ. Jadi 2420 ini adalah support. Support di bawahnya ada di 2380. Resistannya dia yang candle ada di 2450, 2460 dan di 2597, 2600. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Kemarin itu bagus sekali, keluar dari range yang saya bikin, tapi kenapa hari ini kembali lagi masuk? Kok nggak pede seperti itu ya pergerakannya, padahal ya udah ditunggu-tunggu fansnya yang ini. Tapi ya mungkin bisa jadi teman-teman, ini kan yang kuning ini adalah satu area resistan volume. Ini orang-orang yang nyangkut tuh ada di situ. Jadi mungkin orang-orang yang positioning di sini masih beli, masih pegang. Belum sempat cut loss, nggak tega cut loss, terus kemudian harganya naik, dia akan koreksi. Tapi ini kan masih jauh Pak, yang kuning ini masih jauh. Betul, itu masih jauh. Tetapi di sini sebenarnya kan di area sini tetap ada teman-teman. Jadi di area ini tetap ada yang nyangkut. Kecuali dia udah positioning, kecuali dia udah nambah posisi ketika di bawah. Sedang saya sendiri sebenarnya kalau melihat satu pergerakan saham yang cenderung menguat, kalau misalkan saya udah punya barang, ada cash, saya akan mencoba menambah di bawah. Sebenarnya tujuannya menambah ke bawah ini bukan untuk untung besar, enggak. Kadang itu sebenarnya hanya untuk keluar, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya di sini nih, terus turun ke sini, belum sempat keluar. Ketika ada pergerakan naik, langsung positioning. Nah, biasanya positioningnya bisa piramid. Posisinya bisa piramid. Jadi kalau awalnya belinya di atas cuma segini, begitu di bawah belinya bisa segini. Apakah tujuannya mau untung besar di atas, dijualnya? Enggak. Sebenarnya untungnya itu kadang tujuannya tuh supaya bisa exit tanpa loss saja gitu. Jadi ketika di sini sudah beli, nyangkut satu porsi, maka ketika di sini si trader itu melihat ada peluang untuk naik, dia akan palu godam di bawah. 3 kali lipat, otomatis harganya ngebase bukan di sini harganya, tapi di sini. Sehingga ketika BBTN naik, dia mantau terus, dan ketika tidak ada kekuatan untuk naik, dia akan jual semua, jebret. Jual yang harga atas di average sama bawah. Untung. Jadi tujuannya sebenarnya orang-orang seperti itu yang average down dengan model palu godam di bawah itu hanyalah sebagian besar hanyalah untuk keluar aman seperti itu. Saya juga sering seperti itu.
Baik teman-teman, berikutnya adalah BNI. Ya, BNI. BNI ini oke, kemarin bagus sekali di atas resistan di 5141. Namun demikian hari ini dia pullback lagi 38 retracement-nya di 5020. 5020 walaupun closingnya terus kemudian naik ya dari rejection di 5125 ya, wajar aja sih, ini masih cukup aman konsolidasinya. Untuk resistan berikutnya dia ada di 5300. Oke teman-teman, mari mas, itu yang kemarin saya bahas, hari ini sebenarnya tembus naiknya di 520. Saya sebenarnya heran juga, ini saham kok kenceng bener gitu loh. Ini area-area koreksi yang mungkin nggak ada disentuhnya, hanya sampai 23, dan malah hari ini show power tembus 510. Namun demikian belum pede, kembali lagi dia konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga dulu di sini. Ya, perhatikan aja berarti di 23 460, di 42 430. Oke teman-teman, berikutnya adalah SMBR ya. SMBR tuh kemarin kan saya bahas ya, nih SMBR seperti ini. Jadi dalam upaya naiknya dia, hari ini ada koreksi. Nah, apakah besok akan koreksi lagi? Kita lihat dia saat ini tembus support 50, kembali lagi ke 38, supportnya ada di 620. Kita mesti lihat dulu beberapa hari karena ini ada semacam price channel tapi belum kebentuk teman-teman ya, belum kebentuk jelas, masih beberapa hari lagi kita lihat, belum, gambarannya belum bisa di ini dengan jelas lah seperti itu. Nah, kita lihat dulu dalam beberapa hari lah, kita sementara masukkan watchlist saja. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indosat. Indosat ini berapa hari ini diam-diam mulai naik, dan hari ini tembus resistan 23 retracement di atas 6080. 6080 sebagai support. Resistan berikutnya ada di 6280 atau ada di 6350. Ada dua ya resistan candle, 6280 dan 6350 resistan Fibonacci 38. Baik teman-teman, berikutnya adalah friend yang kemarin saya masuk dari sini terus kemudian naik, saya sempat take profit sebagian, terus kemarin terkoreksi, saya positioning. Hari ini cukup bagus ya, diangkat sampai 155 closingnya. Berarti kalau dari sini perhatikan Fibo yang ini teman-teman ya. Perhatikan Fibo yang ini. Jadi dia terkoreksinya kemarin kan hanya sampai di sini. Terus hari ini closingnya di atas 23. Jadi kalau kita gambarkan, kalau dari 23 dia mantul lanjut besok Senin, itu oke. Jadi memang pergerakannya seperti yang saya bilang, friend ini mulai naik kelas. Cuman ya wajar juga kalau di scalp ya teman-teman, ada scalping besar-besaran, belinya ribuan lot, itu wajar aja, di saham apapun juga banyak. Baik teman-teman, berikutnya adalah ERA. Seperti ini pergerakannya ERA. Dari merah ini swing low ke swing high-nya, saya hanya mengambil tren itu. Terkoreksi di 23 38 50, wajar ya. Jadi bagi teman-teman yang penganut aluran Fibo antri 50% dapat barang, hari ini sudah mendapat kenaikan dari 620 sampai 655, walaupun closingnya di 645. Bagus sih, seperti ini bagus. Jadi pergerakannya cukup bisa dipredik, dan teman-teman dengan menggunakan Fibonacci seperti ini, jadi wajar kalau antri. Kalau antri itu bukannya antri model, kalau orang bilang kan antri sadis kayak gitu kan, antrinya keterlaluan seperti itu. Antri yang wajar ya di 50, dan dapat ya, dapat. Oke teman-teman, ini saham tradingan bener-bener ya ini teman-teman. Jadi PTSN naik dari swing low ke swing high, terkoreksi ekstrim sampai 61. Nah, di sini juga yang sering saya bilang, kalau koreksi lebih dari 61, perhatikan aja price actionnya. Price actionnya ada apa? Kita ambil mantul di sini. Kenapa mantul di situ? Karena di sini ada rejection sebelumnya ini.
Jadi para pelaku gerakan harga itu adalah dari historinya. Oh, mantul di situ kok. Sikat aja itu udah murah di area situ. Di sini dulu ada pantulan seperti itu. Dan mantul dan hari ini hampir tembus high-nya. Namun demikian closing-nya juga ekstrim turunnya teman-teman ya. Mana low-nya adalah close-nya adalah sama dengan low. Ini berarti benar-benar shooting star. Ya udah kalau gitu perhatikan aja sekalian di 61. Apakah nanti di area sini menjadi penahan lagi atau enggak? Kalau enggak bablas ya ke 235. Baik teman-teman, berikutnya adalah ESA. Nah ini ESA mulai ada doji, artinya dalam penurunan ini mulai terbatas. Dan terbatasnya itu adalah di 61 retracement. Jadi teman-teman di sini ya. Jadi di sini nih kalau teman-teman bingung nih saya hapus dulu saja Fibo yang kiri ini. Nah, jadi untuk ESA saya hanya menarik dari sini, ini adalah swing low, ini ke swing high. Ya, saya tarik ke atas kan dia terkoreksi tuh. Jadi ini adalah awal tren swing low, ini adalah swing high, dia dalam tren naik ini dia terkoreksi turun. Koreksinya sampai 23, 38, 50, 61. Saya garis ke kiri jauh ketemu titik ini. Ini artinya historic price-nya dia di sini pernah terjadi resistan sehingga area ini yang sebelumnya adalah resistan dimungkinkan dia menjadi support dan orang-orang akan lebih berani untuk positioning. Selain di sini juga ada di sini. Jadi orang-orang melihat historic price-nya. Oke, berarti perhatikan di 416 besok apakah di breakdown lagi atau enggak. Kalau enggak ya, kalau 61 mantul, target dia minimal ke 448. Itu adalah Fibo. Silahkan teman-teman cek di playlist Fibonacci, saya udah pernah bikin dan membahasnya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Barito Pacific. BRPT teman-teman seperti ini masih kuat pergerakannya walaupun hari ini candle-nya adalah doji. Jadi dalam tren turun ini dari swing high, saya hanya mencari swing high di sini ke swing low di sini, dia sudah naik ke 23, 38, 50, 61 kemarin. Hari ini berpijak lagi dari MA3-nya dan lanjut hampir tembus di 100-nya di 1230. Menarik teman-teman, ini menarik sekali. Jadi walaupun dia secara tren dia turun, tetapi langkah demi langkahnya berhasil disikat dengan smooth. Naik seperti ini. Jadi resistan volumenya cukup mudah ditembus. Atau bisa jadi orang-orang yang ada di sini, di kiri ini, walaupun nyangkut dia udah keluar, ataupun walaupun nyangkut dia mungkin tipe investor di Barito Pacific. Dia tahu, dia mungkin memang ketika Barito Pacific ini turun lebih rendah, dia positioning. Dan kalau kita lihat sebenarnya tuh penurunan dari Barito Pacific ini nggak ekstrim kok. Dia masih normal. Turun naik, ini masih normal ya. Jadi ini juga memang barang yang enak sekali dipakai trading. Teman-teman bisa lihat gigi gergajinya seperti itu. Gigi gergajinya misalkan nih dari 4840, 930 itu sudah sangat cukup untuk trading. Oke teman-teman, biasanya selain BRPT yang juga biasa dibahas adalah TPIA. TPIA seperti ini, saya hanya menarik dari sini, swing high-nya ke swing low di sini, dia udah naik di 23, 3850, 61 teman-teman. Di 61 dia terkonsolidasi karena di 61 ini ada MA 200 teman-teman, agak alot di area situ karena di sini juga agak alot. Ada konsolidasi, tetapi kalau misalkan dia bisa tembus dari situ, di sini cukup bagus. Ya, cukup bagus. Ini ada satu ini lagi juga. Maksud saya dia mesti harus membersihkan ini dulu ya, teman-teman. Baru kalau mau cukup bagus adalah di atas 10.100. Ini. Jadi ini mesti diwaspadai. Mungkin akan masih menjadi pemberat bagi kenaikan TPIA. Oke teman-teman, berikutnya adalah AMRT. Ya, AMRT seperti ini. Saat ini dia terkoreksi dulu. Jadi dalam tren turun ini teman-teman,
dia mulai naik. Sebenarnya udah tembus high-nya dengan target adalah di 1534. Namun demikian nggak kuat, jadi dia dari resistan dia di 100 itu nggak kuat, dia turun ke bawah mencari support di bawahnya, di mana supportnya adalah 78,6. Ini adalah sebelumnya menjadi resistan, tapi sekarang menjadi support ya. Udah beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 hari bermain di situ. Dan ini kalau kita tarik ke samping, ini juga adalah merupakan area konsolidasi. Jadi memang dia masih terkonsolidasi di area situ. Untuk support tadi di 1350, resistan ada di 1400. Baik, teman-teman. Kemudian adalah AGII. AGII dalam tren naiknya ini aja. Dia terkoreksi sampai 61, teman-teman. 61 sesuai Fibo. Dia targetnya ke 38, kecapai kemarin dan hari ini terkoreksi di bawah 38. Jadi menurut saya dia kemungkinan masih akan konsolidasi dari 1540 sampai 1653. Jadi mungkin dia akan masih terkonsolidasi di area ini. Ya teman-teman, baru kemudian kalau misalkan dia bisa naik lagi ya oke, kalau dia breakdown dari 61 ya ambil aja area-area di bawahnya. Kalau kita lihat di sini ini ada demand, berarti kemungkinan ya bermain di situ. Tapi kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Ini sifatnya Fibonacci adalah peta harga. Jadi bagaimana teman-teman itu mengetahui peta harga, kemungkinannya dia terkoreksi. Untuk eksekusinya teman-teman besok mesti harus melihat baik itu candle-nya maupun tape reading-nya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.